di lautan. Tetapi saking luasnya itu paling tidak saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang hikmah puasa. Yang pertama, hikmah puasa itu mempertinggi budi pekerti, akhlakul karimah. Ya. Kalau ingin budi pekertinya baik, akhlaknya baik, ya, maka puasa menjadikan kita membentuk pribadi-pribadi yang memiliki akhlakul karimah. Akhlak kepada diri sendiri, yakni apa? Dengan puasa itu kan kita tidak makan terus. Ibarat motor penggerak itu nggak pernah berhenti tuh, lambung kita ini. Maka bagaimana kita berakhlak dengan puasa kita? Ya dengan puasa itu rehat. Ya. Manusia pun butuh rehat. Lambung kira-kira butuh rehat nggak bunda? Butuh. Maka dengan itulah tadi itu sumu tasihu itu kita dapatkan. Ya, kalau kita terus gojlok terus, makanan terus masuk, lambung kita terus bergerak terus, maka yang terjadi kerusakan atau cepat rusaknya. Ya. Jadi akhlak kepada diri kita, akhlak kepada lambung, ya. Pada akhirnya akhlak pada mulut, pada lisan kita, pada tangan kita dan seterusnya, menggunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Hikmah puasa itu mempertinggi budi pekerti kita. Yang kedua, menimbulkan kesadaran dan rasa kasih sayang kepada sesama. Bagaimana rasanya lapar kita bisa dapatkan ketika kita menjalankan puasa. Bagaimana orang lemah ketika tidak makan, kita bisa merasakannya melalui puasa. Bagaimana sulitnya menahan haus, menahan dahaga, menahan lapar, kita bisa dapatkan itu dari puasa. Maka puasa menjadikan kita atau membentuk kita pribadi-pribadi orang yang memiliki kesadaran terhadap sesama, fakir, miskin dan seterusnya. Yang ketiga, puasa itu melatih jiwa jasmani dan rohani. Jiwa kita terlatih, ya. Rohani kita pun terlatih. Bukan hanya mencerdaskan otak kita, sel-sel tubuh kita. Konon benda-bendaku yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca riwayat itu, setan itu paling gampang masuk melalui jalur-jalur aliran darah kita, ya. Maka puasa itu membersihkan itu semua. Dan dengan puasa itu mampu membersihkan semua gerak jantung kita yang berdetak terus, ya, memompa darah kita, ya. Maka jiwa kita sehat, apalagi jasmani kita. Jasmani juga baik. Dan yang terakhir, yang empat adalah menambah kesehatan. Bonusnya sehat lahir batin. Jadi nggak usah diet. 14 abad yang lalu itu sudah ada metode diet terbaik. Apa itu bunda? Puasa. Udah ngirit, dapat juga kesehatan. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Dan kepada Ustaz Fatullah, apa nih yang bisa disampaikan di akhir ini? Puasa itu, Bu, tadi disampaikan oleh Ustaz kita di penghujung ayat surat Al-Baqarah 183 maupun puasa Senin Kamis, intinya la'allakum, orang yang takut kepada Allah, sadar situasi, kondisi dimanapun dia berada, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat puasa. Jadi ibu-ibu ini dilatih sama Allah. Nyolong duit, umpamanya nih, dompet suami ada, nongol dikit ke kantong. Kayaknya pengalaman semua nih. Diam-diam nih, jadi kalau lagi puasa, dipantau sama Allah. Lagi mau ngomong tetangga, baru beli mobil baru, ngos-ngosan dia. Betul tadi, kata Alif. Dia ngos-ngosan. Artinya apa? Oh iya, ada Allah. Semua serahkan sama Allah. Orang yang berpuasa itu adalah tadi akhlakul kalimah. Yang tadi takwa, akhlak, sabar.
Oh, melatih. Maka kesabaran, ngurus anak Sabar. ngurus suami Sabar. ngurus cucu nggak punya duit. Kayaknya roman-romannya kalau yang itu kayaknya berat ya Bu ya. Gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya. Simpulkan sedikit Ustaz Hasan untuk tema kita hari ini tentang hikmah puasa Senin Kamis. Iya. Puasa Senin Kamis itu melatih kepada kita untuk menjadi pribadi yang insan kamil. Manusia sempurna seperti sempurnanya Rasulullah SAW. Sunnah saja dikerjain tuh, apalagi yang wajib ya. Lalu kemudian puasa mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama, dan yang lebih dahsyat, puasa kita membentuk pribadi manusia-manusia yang berkah dunia dan akhirat. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih tentunya atas ilmu dari Ustaz Dr. Hasani tentang bagaimana manfaat ataupun hikmah dari puasa Senin Kamis itu sendiri yang tadi sudah kita bahas. Dan juga terima kasih Ustaz Fatullah, Ustaz Mahfuzul Khuluqi, terima kasih. Dan saya teringat sebuah pesan dari almarhum Ustaz ataupun Kiai Haji Zainuddin MZ. Baik, bahwasanya beliau menyampaikan sesuatu yang sampai sekarang itu terngiang banget. Bahasanya kan setiap Ramadan atau setiap di bulan suci Ramadan itu keluar tuh kalimat-kalimat indah. Hakikat puasa, ingat ya Ustaz ya? Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri agar terhindar dari sifat-sifat tercela, sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Masih banyak janda-janda. Janda muda apa janda tua gimana? Maksudnya mas janda tua yang perlu kita pikirin, anak yatim duafa dan lain sebagainya. Itulah hikmah puasa yang sangat luar biasa agar kita terbentuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Amin. Berarti Bang Hafiz nih ibu-ibu ya, boleh lagi pada puasa mah ada saya saran nih Bang Hafiz ya. Ada satu tempat yang jangan ibu-ibu samperin dah tuh. Tukang sayur. Ibu-ibu mah saban hari beli sayurnya 5 menit, gosip setengah jam. Buset dah. Bang, terong ada, brokoli ada. Lihat yang tetangga sebelah no. Ya, kalau jadi beli mah ngegosip Apa aja diomongin ya. Apa aja diomongin. Nah itulah dia hikmah dari puasa, manfaat dari puasa adalah kita bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hati, lisan, mata, indera, apa yang ada di dalam diri kita harus kita jaga seperti itu. Ustaz Mahfuz, apa nih yang ingin disampaikan Ustaz mengenai tema kita hari ini agar kita juga menjadi orang-orang yang bukan cuma sekedar melaksanakan kewajiban puasa kita, tapi sunnah-sunnah juga harus kita pelihara seperti itu. Betul. Jadi memang di dalam agama kita Islam sendiri sangat mewajibkan orang yang beragama Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi banyak juga fadilah, keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan sunnah-sunnah. Salah satunya tadi puasa Senin Kamis. Banyak juga puasa yang lain seperti gitu. Jadi sama seperti ayam undit, terus tadi puasa Daud. Jadi banyak lah. Insya Allah ya kalau kita mau istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah, bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi juga Rasulullah. Sayyidina Muhammad. Baik Ustaz, pimpin doa untuk kita agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, bunda-bundaku, para pemirsa Serambi Islam TVRI yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Tuhai Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa dari lisan yang tidak pernah terjaga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah menuju jalan yang terang benderang ya Allah, menuju ridha-Mu dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang luas, sehingga dengan rezeki yang Engkau berikan kepada kami menjadi manfaat dunia dan akhirat kami. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah, indah sekali. Dan tentunya setelah kita dapatkan ilmunya, pastinya setiap ibadah yang kita lakukan itu harus juga disadarkan dengan ilmu. Karena apabila kita menjalankan sebuah ibadah tanpa landasan ilmu, maka akan tertolak seperti itu ya Kiai ya. Dan kita sudah tahu tadi bahwasanya tentang manfaat, hikmah, dan juga tujuan dari puasa Senin Kemis sungguh luar biasa. Saya pernah belajar dari guru saya, dan guru saya pernah berpesan bahwasannya kalau kita ingin bahagia, dua kuncinya adalah yang pertama, jangan pernah tinggalkan yang wajib. Dan yang kedua adalah selalu semangat senantiasa mengerjakan yang sunnah. Nah, tadi adalah tentang Senin Kamis puasa yang kita lakukan. Itu tadi, Alif. Ya, udah Alif, mulai sekarang nggak mau maksa-maksa Ustadz mau dulu lagi untuk makan di puasa. Alif mengaku salah Ustadz, maafkan Alif. Besok kita terakhir. Ntar kan besok mau makan apa? Tumpeng, kebetulan udah dicetakannya nih kan. Iya. Iya. Besok kali terakhir apa untuk Mahfuzul Maut sebagai penebus dosa Alif. Baik, kalau gitu terima kasih buat ibu-ibu semuanya. Terima kasih pada seluruh pemirsa. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Aj'al